Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'i Romzi Damli dari kelas 4G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh pembuatan storage function yang dipanggil dari storage procedure menggunakan MySQL. Di sini yang pertama kita siapkan adalah sum. Lalu kita start pada bagian Apache dan MySQL untuk dapat terhubung pada MySQL. Lalu kita pilih admin pada MySQL-nya, maka akan diarahkan ke localhost PHP myadmin. Dapat kita lihat pada bagian kiri, ini terdapat database yang telah kita buat, di mana nantinya saya akan menggunakan database mahasiswa, di mana terdapat tabel data mahasiswa. Di sini langsung saja kita buat storage function. Di sini kita buka command prompt. Di sini kita pindahkan ke direktori MySQL, di mana terdapat pada data C sum MySQL bin. Lalu kita masuk ke MySQL, usernya root dan passwordnya. Secara default password pada MySQL itu kosong, maka kita enter langsung. Di sini kita dapat melihat database yang terdapat pada MySQL dengan mengetikkan show database. Di sini muncul 14 database yang telah kita buat. Di sini kita akan menggunakan mahasiswa, maka kita dapat mengetikkan use mahasiswa. Lalu kita ingin melihat tabel pada data mahasiswa. Di sini terdapat tabel data mahasiswa. Misalkan kita ingin melihat data apa saja yang terdapat pada tabel data mahasiswa. Di sini terdapat 10 data pada tabel data mahasiswa. Lalu kita ingin melihat tipe data setiap masing-masing kolomnya. Maka kita ketikkan dash data mahasiswa. Ini akan ditampilkan tipe data setiap masing-masing kolomnya. Sebelum kita membuat function, kita terdahulu buat delimiter untuk mengubah default sebagai pembatas akhir sebuah perintah. Di sini kita gunakan $2. Selanjutnya kita buat functionnya create or replace. Jika function yang kita buat telah ada, dia akan timpa sebuah function. Kita beri nama sf jumlah mahasiswa. Terdapat parameter kelas, bertipe varchar dengan panjangnya 10. Lalu kita return varchar 10. Lalu kita deterministik untuk menentukan siapa saja yang dapat menggunakan function tersebut. Di sini kita menggunakan deterministik, berarti hanya user pembuatnya saja yang dapat menggunakan function ini. Jika user siapa saja yang dapat menggunakannya, kita menggunakan not deterministic. Lalu kita define, lalu kita declare jumlah, tipenya int, lalu select hitung semua sebagai jumlah mahasiswa, pindahkan ke jumlah.
dari tabel data mahasiswa, di mana kolom kelas itu sama dengan parameter kelas. Lalu kita return variabel jumlah, lalu kita akhiri dengan delimiter. Di sini terdapat query oke, berarti function yang kita buat itu telah terbikin. Lalu kita dapat menjalankan fungsinya dengan menggunakan select. Lalu nama fungsinya sf jumlah mahasiswa. Karena pada parameter itu kita menggunakan varchar, maka kita gunakan tanda kutip. Misalkan kita ingin melihat jumlah mahasiswa pada kelas B, lalu akhiri dengan delimiter. Di sini akan tampil jumlah mahasiswa pada kelas B itu terdapat 3 data. Selanjutnya, kita juga dapat menjalankan function ini dengan cara dipanggil dari stored procedure. Di sini kita buat stored procedure create or replace procedure dengan nama sp jumlah mahasiswa in p kelas varchar yang panjang 10. Lalu kita begin, lalu kita declare sebuah handler, exception handler untuk menangani jika terjadinya error. Exit handler for SQL exception. Lalu kita begin, select, tadi nama fungsinya adalah sf jumlah mahasiswa sampai 0 ke error. Lalu kita akhiri, lalu kita buat juga select sf jumlah mahasiswa. Jika tidak terjadi error, maka kita gunakan tadi ada parameter kelas. Lalu kita akhiri, kita gunakan delimiter $2. Sini query-nya oke, maka prosedurnya telah terbuat. Bagaimana memanggil prosedur sp jumlah mahasiswa? Kita dapat mengetikkan call, lalu nama prosedurnya sp jumlah mahasiswa, misalkan A. Kita akhiri dengan delimiter, maka akan tampil pada jumlah mahasiswa pada kelas A itu adalah berjumlah 4. Function dan prosedur yang kita buat ini akan langsung masuk pada PHP admin pada database mahasiswa. Jadi terdapat fungsi dan prosedur. Di sini sama saja jika kita eksekusi, lalu kita masukkan nilainya, A itu adalah 0. Nah, di sini pada kelas A ada 4. Begitu juga pada prosedur. Misalkan pada kelas B. Nah, di sini pada kelas B ada 3 data. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang storage function yang dipanggil dari storage procedure menggunakan MySQL.
Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.